Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1B021250. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian e-views beserta contohnya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Statistik 2. Yang pertama yaitu pengertian tentang e-views. e-views merupakan salah satu software statistika yang powerful dalam menganalisis data, khususnya data time series. Software ini bersifat user-friendly karena berbasiskan Windows dengan berbagai fasilitas seperti data analisis, regression, dan forecasting. Selanjutnya yaitu cangkupan penggunaan e-views. Yang pertama, scientific data analysis and evaluation, financial analysis, macroeconomic forecasting, simulation, sales forecasting, and cost analysis. Selanjutnya, persyaratan tentang kemampuan komputer untuk menginstal e-views. Yang pertama yaitu menggunakan prosesor minimal A38,486 Pentium atau prosesor Intel lainnya yang dijalankan dengan Windows 3.1, Windows 95 atau Windows NT. Minimal RAM 4 MB untuk Windows 3.1, untuk Windows 95 dan NT sangat disarankan 8 MB atau lebih. Yang ketiga yaitu monitor VGA, Super VGA atau lainnya yang kompatibel, menggunakan mouse atau trackball atau penpad. Dan yang terakhir yaitu instalasi program akan membutuhkan sekitar lebih dari 10 MB. Menu yang terdapat pada e-views antara lain File, Edit, Object, View, Float, Quick, Option, Windows, dan Help. Tampilan awal e-views yaitu seperti yang terlihat pada PowerPoint ini. Dan yang selanjutnya yaitu cara pembuatan work file. Sebelum menjalankan perintah metode statistika yang ada di e-views, terlebih dahulu harus dibuka file e-views work file. Jika belum terdapat data yang dimaksud, maka kita harus membuat work file baru dengan mengimpor dari data Excel spreadsheet. Selanjutnya, cara mengatur waktu dari data. Pilihan waktu dari data atau pilihan ini sesuai dengan waktu dari data di Excel spreadsheet. Yang pertama yaitu annual, dapat diartikan data tahunan, semi-annual data per semester, quarterly data triwulanan, monthly data bulanan, weekly data mingguan, daily 5-day weeks data mingguan 5 hari, daily 7-day weeks data harian, undated or irregular bukan data time series atau tidak beraturan. Selanjutnya cara mengimpor data dari Excel. Pertama, tentukan lokasi file Excel berada misalnya di eViews_data1.xls. Terus pilih menu open. Yang kedua, ketik 4 pada names for series or name or number of series if names in files untuk menyatakan banyaknya series variabel yang diimpor. Yang ketiga, perhatikan kesesuaian data dengan data di Excel. Dan yang terakhir, save pada toolbar window work file atau file or save pada menu Windows, e-views, dan tulis name file data atau apa saja sesuai keinginan kita pada suatu directory atau drive. Selanjutnya kita akan melihat tentang contoh soal. Contoh soal ini merupakan pengeluaran konsumsi pendapatan di US pada tahun 1996 sampai 2005. Dengan persamaan model ini adalah di mana Y adalah pengeluaran konsumsi, beta 0 adalah konsumsi autonom, X merupakan pendapatan, dan P adalah error term.
Setelah muncul data yang akan diolah, kemudian blok variabel X dan Y, klik kanan, lalu open as group, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih pros, lalu make question, lalu question specification. Setelah itu klik data yang akan diolah. Y spasi C spasi X, pilih metode, lalu ls, lalu OK. Variabel yang kita tulis pertama adalah variabel dependent, selanjutnya adalah konstanta dan variabel independent. Maka akan tampak hasil regresi seperti berikut. Interpretasi hasil regresi. Dari hasil regresi di atas, maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 24,45455 ditambah 0,509091 X. Sebagai contoh, apabila ditanyakan berapa tingkat konsumsi individu jika pendapatan tahun depan diperkirakan sebagai 5.000 miliar US dollar, maka Y sama dengan 24,45455 ditambah 0,509091. Nilai X-nya dimasukkan yaitu 5.000, maka didapati hasilnya yaitu Y sama dengan 2.569,91. Jadi, jika pendapatan sebesar 5.000 miliar US dollar, maka tingkat konsumsi individu adalah sebesar 2.569,91 miliar US dollar. Baiklah, sekian materi tentang pengaplikasian EBIUS beserta contohnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.